merah itu terguling beberapa kali dan masuk ke dalam jurang setelah menghantam pembatas jalan. Kondisi yang curam dan tanah yang labil membuat orang-orang yang melihat kejadian itu tak berani untuk menolong. Hanya terlihat asap yang keluar dari mobil. Salah satu warga yang melihat kejadian itu menelpon polisi untuk mengabarkan kecelakaan yang terjadi di sana. Harus segera ditolong sebelum matahari tenggelam. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Orang-orang bergerombol untuk melihat bagaimana kondisi mobil dan orang yang mengendarainya. Pasti yang mengemudikannya mati, ucap salah seorang di antara mereka. Kalau gak mati ya cacat. Mungkin orang itu lagi mabuk kali ya. Ya kasihan banget, pembicaraan mereka terhenti setelah ada mobil polisi dan ambulan yang datang. Polisi segera mengerahkan alat berat juga untuk mengambil mobil yang ada di bawah jurang. Medan memang cukup sulit. Tapi mereka mempunyai kewajiban untuk menolong orang yang ada di dalamnya. Barangkali orang di dalamnya masih bisa diselamatkan. Oleh sebab itu segala cara dikerahkan agar bisa menyelamatkan orang yang ada di bawah sana. Berjam-jam mereka mengupayakan agar mobil itu bisa terangkat dan akhirnya bisa terangkat. Tapi korban rupanya tidak ada di dalam. Dia sepertinya terpental keluar. Polisi akhirnya mengerahkan tim SAR untuk turun ke bawah mencari korban. Kondisi medan memang sangat sulit dijangkau. Dan harus berhati-hati. Kontur tanah yang miring ditambah semak-semak yang banyak di sana membuat mereka kesulitan sekaligus harus lebih berhati-hati. Polisi yang berada di atas memeriksa barang-barang korban. Mobil bagian depan sudah tak berbentuk. Penyok di sana-sini. Mobil ratusan juta itu kini sudah seperti rongsokan tak berharga. Polisi menemukan dompet korban dan mencari identitas korban di dalamnya. Beruntungnya ada ponsel juga di dalam dashboard. Polisi mencari kemungkinan kontak siapa yang menjadi keluarga dari si korban. Dengan susah payah, akhirnya tim SAR berhasil menemukan tubuh korban. Luka di sekujur tubuh dan darah di mana-mana membuat mereka mengira si korban telah meninggal. Tapi setelah diperiksa denyut nadinya, ternyata masih hidup. Dengan menggunakan handi talki, tim SAR menghubungi rekannya yang ada di atas untuk menurunkan alat berat agar bisa mengangkat korban ke atas. Setelah korban berhasil terangkat, tim SAR juga ikut meninggalkan lokasi kejadian. Bagaimana? Sudah dihubungi keluarganya? Sudah komandan. Mereka langsung menuju ke rumah sakit lekas sehat. Korban sudah dibawa mobil ambulan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dengan kondisi seperti itu tentu saja banyak yang mengira dia telah mati. Tapi kenyataannya Allah masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Para perawat segera membawa ke ruang ICU. Setelah dipastikan bahwa jenis kecelakaan ini ditanggung oleh asuransi dari pihak yang berwenang, korban bisa segera mendapatkan penanganan tanpa menunggu pihak keluarga. Arini yang baru saja selesai menunaikan salat maghrib, syok setelah mendapat kabar dari kepolisian bahwa Devano mengalami kecelakaan. Kebetulan Arini memang melakukan panggilan dan sempat beradu mulut dengan Devano karena anak itu sudah 2 hari tidak pulang. Tubuh Arini meluruh, dia terisak saat mendengar kondisi putranya dalam keadaan kritis karena mobilnya masuk ke dalam jurang. Kondisi mobilnya juga rusak parah. Bunda kenapa? Hubungi ayah si. Cepat sekarang, tubuh Arini gemetaran hingga tak mampu mencari nomor kontak suaminya. Untung saja ada Zivana yang lewat, hendak mengambil air minum. Melihat bundanya menangis, Zivana tergerak untuk menemui Arini. "Iya ma, ada apa?" Zivana mengambil ponsel dan mencari kontak ayahnya, bilang sama ayah, "Kakakmu kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit lekas sehat." Innalillahi. "Lia bun, Zi akan hubungi ayah." Zivana juga tak kalah sedih mendengar kakaknya mengalami kecelakaan. Dia segera menghubungi Fatih dan menceritakan semuanya. "Halo assalamualaikum ayah." "Halo waalaikumsalam. Loh kok kamu sih? Bunda kenapa?" Fatilah mengira terjadi sesuatu dengan Arini. Karena yang menelpon bukan istrinya tapi putrinya.
Kak Vano kecelakaan ya. Sekarang ada di rumah sakit lekas sehat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Fatih tak kalah syok mendengar kabar itu. Sivana menyuruh sopirnya untuk segera mengantarkan dia dan Arini ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Arini terus saja menangis. Dia menangisi perkataannya tadi. Benar juga kalau ucapan orang tua tak ada batasnya di hadapan Allah. Langsung didengar dan dikabulkan. Arini terus beristighfar. Dia menyesal hanya karena kesal pada Vano, dia mengucapkan perkataan yang tidak semestinya dia ucapkan. Dia mendoakan agar anaknya mendapat pelajaran. Dia tak tahu kalau pelajaran yang Allah berikan berupa kecelakaan seperti ini. Meski berkali-kali Vano melukai dan mengecewakannya, pemuda itu tetaplah anaknya. Hati ibu mana yang tega melihat putranya kecelakaan dan masuk ruang ICU. Dan dikabarkan juga kalau Devano dinyatakan dikritis. Sabar ya bunda. Kita berdoa semoga Kak Vano baik saja. Bunda salah, sih. Bunda mendoakan keburukan untuk kakakmu. Arini kembali menangis. Sivana tak bisa berkata apa-apa. Dia memeluk tubuh ibunya agar bisa kuat menjalani ujian ini. Fatih juga bergegas ke rumah sakit setelah mendengar kabar putranya kecelakaan. Fatih memang merasa kecewa pada Vano yang selalu saja mengecewakannya. Tapi mendengar musibah yang dialami putranya, ternyata masih ada rasa tidak tega sebagai orang tua. Setibanya di rumah sakit, Sivana dan Arini bertanya pada resepsionis rumah sakit tentang korban kecelakaan bernama Devano. Ternyata Devano masih di ruang ICU. Sivana dan Arini setengah berlari menuju ke ruang ICU. Mereka menunggu dengan cemas. Tak terbayang bagaimana jika Devano tak bisa diselamatkan. Arini menangis sesenggukan. Dia akan merasa sangat bersalah jika putranya tak bisa tertolong. Bagaimana kalau kakakmu tidak selamat, sih? Kita berdoa saja ya bun. Kita harus tetap di sini karena tindakan di ICU harus serba cepat. Jadi kita diam di sini sambil berdoa. Iya sih. Arini mengucap doa untuk keselamatan Devano. Hanya doa kebaikan untuk putranya. Seakan semua kekecewaan yang pernah dibuat Vano sudah ia lupakan semuanya. Sekarang yang dia inginkan adalah keselamatan putranya. Bagaimana keadaan Vano sih? Fatih yang tiba-tiba datang juga tak kalah panik. Namun dia berusaha untuk tetap tenang. Berbeda dengan istrinya yang begitu rapuh. Masih ditangani di dalam ya. Kita tunggu saja di sini. Mungkin nanti kita dibutuhkan untuk persetujuan operasi atau apapun. Dari kejauhan ada lelaki yang baru saja kembali dari masjid, melihat Sivana dan kedua orang tuanya. Keadaannya terlihat tidak baik. Dia yang penasaran, lalu berinisiatif untuk menemui Sivana. Tak peduli apapun yang akan Sivana lakukan padanya. Karena dia tahu beberapa bulan ini Sivana tidak pernah terlihat di kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan Sivana tersendat saat melihat lelaki yang menjadi alasan dia pindah kampus. Maaf Sivana, Om, Tante. Bima menyalami kedua orang tua Sivana. Kalau tidak salah kamu yang dulu menikahi Alia ya nak. Fatih masih mengingat Bima karena dia juga ikut menyaksikan Bima dan Alilia menikah. Lelaki yang menggantikan posisi Devano. Tia Om. Maaf ada apa ya? Kok tante menangis? Devano kecelakaan, nak. Dia ada di ruang ICU sekarang, innalillahi. Saya turut prihatin Om. Terima kasih nak. Bagaimana kabar Alia? Apa dia sudah melahirkan? Alhamdulillah sudah Om. Baru saja tadi sore dia melahirkan di rumah sakit ini juga, alhamdulillah. Cucu kita ya? Arini menangis tapi juga terharu mendengar cucunya telah lahir. Entah dia pantas atau tidak menyebut anak Alia sebagai cucunya. Karena anaknya sendiri tidak mau mengakuinya.